Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Kalian cukup menyebutkan dan memanggil saya dengan sebutan Pak Irfan. Adapun 1 tahun ke depan nanti, kalian akan saling bekerja sama dan berkolaborasi dengan saya. Jadi saya minta kerjasamanya yang baik, laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, tepat waktu, dan jangan lupa kontrak belajar yang sudah kita sepakati sebelumnya. Tolong diperhatikan dengan baik-baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Terlebih dalam menghadapi pembelajaran metode daring ini, kalian dituntut untuk tetap semangat, tetap rajin, jaga kesehatan, dan tetap jangan lupa tugas kalian sebagai seorang siswa untuk belajar, dan terus belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistika terbagi menjadi statistik, populasi, dan sampel. Bagian-bagiannya juga ada menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, diagram garis, lingkaran, dan algib serta penafsirannya. Menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak. Nanti di sini kita akan bermain dengan kuartil atas dan kuartil bawah, serta ukuran penyebaran data dan algib serta penafsirannya. Oke, di sini ada beberapa pengertian yang pada dasarnya terdapat dalam statistik. Statistika yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan dan penyusunan data, pengolahan dan penganalisisan data, serta penyajian data berdasarkan kumpulan dan analisis data yang dilakukan. Sementara statistik itu adalah hasil-hasil dari pengolahan dan analisis data yang berupa mean atau rata-rata, modus, median, dan sebagainya. Statistik dapat digunakan untuk menyatakan kesimpulan data berbentuk bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan karakteristik dari data tersebut. Jadi dari perbedaan statistika dan statistik ini cukup jauh bedanya. Jadi saya harapkan kedepannya nanti tidak ada lagi siswa yang salah dalam penyebutan ketika saya bertanya tentang perbedaan statistika dan statistik. Adapun dalam statistika itu ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, sementara sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti sebagai contoh. Oke, di sini ada macam-macam penyajian data. Yang pertama, diagram tabel. Kita akan mencoba untuk data tunggal terlebih dahulu. Oke, di sini ada daerah Cianjur, Karawang, Bekasi, Cirebon, dan Bogor. Hasil produksinya bisa kalian lihat. Cianjur 100, Karawang 120, Bekasi 40, Cirebon 80, dan Bogor 80. Ini adalah contoh untuk diagram tabel untuk data tunggal. Oke. Nah, misalkan di sini bisa kalian lihat penyajian data statistik dalam bentuk tabel. Oke, tadi bisa sekarang kita lanjut. Diagram batang. Nah, ketika dari diagram tabel datanya seperti ini, bagaimana kita menyusun ke dalam bentuk diagram batangnya? Nah, sekarang kita lihat dari sini. Cianjur ada variabel X-nya Cianjur, Karawang, Bekasi, Cirebon, dan Bogor. Adapun nanti kita bikin hasil produksinya ketika dia Cianjur, maka dia akan terletak di 100 kuintal.
Sementara Karawang 120 sesuai dengan data tabel yang tadi telah tersedia. Bekasi 40, Cirebon 80, dan Cirebon 60 dan Bogor 80. Oke. Nah, dari sini akan disusun dan dibentuk diagram lingkarannya. Penyajian diagram lingkaran untuk data tunggal adalah sebagai berikut. Oke. Cianjur ketemulah 25%, Karawang 30%, Bekasi 10%, Cirebon 15%, dan Bogor 20%. Bagaimana Pak cara mendapatkan persenannya? Oke, nanti akan saya jelaskan di bagian akhir untuk materi ini. Selanjutnya kita menghitung data tunggal. Tadi ada yang dikenal dengan istilah min atau rata-rata. Adapun untuk perhitungan pada data tunggal adalah sebagai berikut. X bar ini adalah simbol dari rata-rata, di mana X1 ditambah X2 ditambah sekian sampai dengan Xn dibagi N. Berdasarkan rumus di atas, maka nilai rata-rata bisa dihitung dengan cara menjumlahkan semua data lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Dari kesimpulan ini bisa kita dapatkan rata-rata itu adalah frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 ditambah frekuensi 3 sampai dengan frekuensi data akhir dibagi seluruh jumlah frekuensi. Kita lanjut. Modus atau yang dikenal dengan istilah nilai yang sering muncul. Adapun perhitungan modus pada data tunggal adalah sebagai berikut. Oke, modus dalam statistik adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar di antara data-data lainnya. Median. Oke, median sendiri itu dikenal dengan istilah nilai tengah pada suatu data. Adapun perhitungan median ini terbagi menjadi dua pada data tunggal. Ketika dia ganjil, maka seperti ini rumusnya: median data n ditambah 1 dibagi 2. Sementara untuk genap, data tengah ditambah data tengah ditambah setelah data tengah dibagi 2. Bagaimana pengaplikasiannya nanti akan kita bahas di bagian akhir setelah materi. Oke, ada lagi yang namanya jangkauan. Jangkauan itu yaitu sesuai dengan namanya, jangkauan itu mencakup data terbesar dan data terkecil. Jangkauan digunakan untuk menghitung selisih nilai tertinggi dan nilai terkecil dalam kelompok data tersebut. Oleh karena itu, rumus yang digunakan untuk menghitung jangkauan adalah jangkauan sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Oke, kuartil. Kuartil ini terbagi menjadi 3 bagian. Kuartil bawah atau yang dikenal dengan istilah Q1, kuartil tengah, Q2 atau yang dikenal dengan istilah median, dan kuartil atas. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang telah disusun ke dalam 4 bagian yang sama besar. Wah, maksudnya apa ya? Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Oke, di sini misalkan ada angka yang diurutkan dari kecil hingga terbesar. Nanti kita akan bisa mencari kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nanti akan saya jelaskan di bagian akhir materi. Ada lagi yang dikenal dengan istilah simpangan kuartil. Yang dimaksud dengan simpangan kuartil adalah jangkauan dari ketiga kuartil itu sendiri. Kita bisa menghitung simpangan kuartil dengan rumus berikut. Adapun simbol untuk simpangan kuartil adalah QD, yaitu setengah dari
kuartil atas kita kurangi kuartil bawah. Ada lagi simpangan rata-rata. Ternyata setelah simpangan kuartil ada lagi nih yang namanya simpangan rata-rata. Rumus simpangan rata-rata agak panjang, jadi pastikan kamu memperhatikan dengan baik-baik ketika nanti saya menjelaskan contoh soalnya. Oke, di sini ada rumusnya. SR sama dengan 1/N XI atau frekuensi dikurang rata-rata ditambah nilai mutlak dari frekuensi kedua dikurang rata-rata ditambah nilai mutlak frekuensi ketiga dikurang rata-rata hingga seterusnya sampai dengan frekuensi data akhir dikurang rata-rata dibagi banyaknya frekuensi. Oke, nanti akan saya jelaskan cara menghitungnya di akhir materi. Ada lagi simpangan baku. Rumus statistik data tunggal yang terakhir adalah simpangan baku atau yang dikenal dengan istilah deviasi standar. Rumusnya yaitu S sama dengan S kuadrat atau akar dari simpangan rata-rata kalau kalian malas menulis ulang rumusnya, atau kalau kita jabarkan rumusnya akar dari frekuensi pertama, nilai frekuensi pertama dikurang rata-rata, nanti dapat hasil kita kuadratkan, ditambah frekuensi kedua dikurang rata-rata dikuadratkan, ditambah frekuensi ketiga dikurang rata-rata, dapat hasil dikuadratkan hingga dengan sampai dengan frekuensi terakhir data dikurang rata-rata dikuadratkan dibagi seluruh frekuensinya. Oke, sekian materinya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa di akhir materi akan ada penjelasan tentang beberapa bagian yang saya rasa kalian kurang cukup paham. Oke, di sini kita lihat di penyajian data ada Cianjur, Karawang, Bekasi, Cirebon, Bogor dengan hasil produksi kuintalnya sudah tertera. Akan dibuat diagram lingkaran. Oke, seperti ini ketemulah Cianjur 25%, Karawang 30%, Bogor itu di sini yang benarnya adalah 15%, Cirebon 20% dan Bekasi 10%. Adapun untuk penghitungannya, langkah pertama adalah kita hitung jumlah seluruh frekuensinya. Oke, di sini Cianjur ada 100, sementara di Karawang 120. Jika kita jumlahkan menjadi 220, oke, kita hitung di sininya 220 ditambah Bekasi 40, maka 260 ditambah Cirebon 80, 340 ditambah Bogor 60, maka menghasilkan 400. Dari sini kita dapat jumlah seluruh frekuensinya itu yaitu berjumlah 400. Maka untuk menghitung diagram lingkaran, oke, kita lihat di sini. Oke, nah untuk wilayah Cianjur itu tadi Cianjur di datanya 100 dibagi jumlah seluruh frekuensinya yaitu 400, maka 100/400, karena kita akan menghitung persen yaitu per 100, berarti kita kalikan dengan 100.
hingga hasilnya 100 kali 100 itu adalah 10.000 dibagi dengan 400 akan menghasilkan 25. Karena di sini diminta persen, maka kita hasilnya yaitu 25%. Begitu juga dengan Karawang. Karawang pada diagram tabel itu 120. Maka 120 per jumlah seluruh frekuensi pada tabel tadi 400, kita kalikan 100% hingga hasilnya di sini bukan 30%, maaf, tapi tadi melainkan di sini adalah 120. Jika kita kalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 12.000. 12.000 dibagi 400, ya ternyata benar jawabannya 30%. Untuk wilayah Bogor itu 60 hasil produksinya, maka 60 dibagi jumlah seluruh frekuensinya yaitu 400 dikalikan dengan 100 yaitu 15%. Begitu juga dengan Cirebon 80 per 400 kita kalikan dengan 100 hingga hasilnya yaitu 20%. Dan terakhir Bekasi 40, karena di sini Bekasi adalah 40 pada data tabel diagramnya, maka 40 per 400 dikalikan 100% adalah 10%. Sekian cara untuk menghitung diagram lingkaran. Nanti kita akan lanjut untuk menghitung min, median, modus, kuartil bawah, kuartil atas, jangkauan, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke contoh soal data tunggal. Di sini diberikan sebuah soal di mana nilai matematika suatu kelas 12 IPA 1 adalah sebagai berikut. Ada nilai 2, 4, 4, 10, 8, 2, 5, 6, dan 4. Tentukanlah A minnya, B modus, C median, D kuartil atas, E kuartil bawah, F jangkauan, G jangkauan kuartil atau simpangan kuartil, H ragam, dan I simpangan baku. Dari soal kita urutkan terlebih dahulu nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Maka diperolehlah duanya. Kita lihat ada 2, kita susun 2 ditambah 2. 4-nya juga kita urutkan, dikarenakan ada 3 di sini, maka kita tambahkan juga 3 di sini untuk pembahasan. Begitu juga dengan 5, ada 2, bisa kita lihat, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Min atau rata-rata yaitu kita peroleh atau kita dapatkan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dibagi banyaknya frekuensi. Berarti kita jumlahkan setelah kita urutkan data dari kecil hingga terbesar, baru kita bagi dengan banyaknya frekuensi. Sekarang kita hitung banyaknya frekuensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari sini kita dapat banyak frekuensinya yaitu 10. Maka kita jumlahkan 2 tambah 2 itu 4, tambah 4 itu 8, tambah 4 12, tambah 4 itu 16, tambahkan 10 itu 26, tambah 6 itu 32, ditambah 8 itu 40, dan terakhir ditambah 10 sama dengan 50.
Selanjutnya 50 ini kita bagi dengan banyaknya frekuensi. Ketemulah 50 dibagi 10 sama dengan 5. Oke, sekarang kita hitung modus. Modus yaitu angka yang sering muncul. Oke, di sini kita lihat dari sini modus kita dapatkan 4 karena kalau kita lihat 4 di sini munculnya sebanyak 3 kali. Oke, kita lanjutkan dengan median. Median atau nilai tengah itu kita bisa dapatkan dengan cara rumus, yaitu tadi yang seperti ada di PowerPoint, bisa kalian cek kembali catatan kalian. Oke, median itu kita peroleh dengan cara kita mencoretkan bagian kiri angka, selanjutnya bagian kanan angka secara sama besar. Contoh, tadi kita sudah mengurutkan angka yang acak ini menjadi angka yang sudah rapi, yaitu angka yang dari kecil hingga terbesar. Maka kita cari mediannya. Yang pertama kita coret 2 kiri dulu. Oke, kita coret. Ketika sebelah kiri kita coret, maka satu angka sebelah kanan harus kita coret juga. Oke, begitu juga sebaliknya, 2 kiri coret, maka kanan juga coret. Oke, masih banyak angka yang tersedia di tengah, berarti kita coret angka berikutnya di sebelah kiri dan kita coret angka berikutnya di sebelah kanan. Oke, kita coret lagi angka berikutnya. Oh, ini belum tercoret, kita coret dulu. Oh, sudah ternyata. Oke, berarti kita coret kembali angka yang sebelah kiri, kita coret kembali angka yang sebelah kanan, maka menyisakan 2 angka. Kalau 2 angka ini kita coret, nanti tidak ada angka yang tersisa. Berarti karena di tengah-tengah menyisakan 2 angka, berarti untuk mediannya bisa kita hitung dengan cara 4 ditambah 5 kita bagi. Oke, kita pakai insert equation saja. Oke, berarti kita dapatkan dengan cara 4 ditambah 5. Oh, salah. 4 ditambah 5 kita bagi 2. 4 tambah 5 itu kita tahu semuanya hasilnya 9. Oke, 9 kita bagi 2, maka hasilnya 4,5. Itulah cara mencari median. Oke, bagaimana cara kita mencari kuartil atas? Tadi kita dapat nih, mediannya berada di 4 sama 5. Berarti untuk kuartil atasnya itu angka yang berada di sebelah kanan. Sementara untuk kuartil bawah, angka yang berada di sebelah kiri kelas median. Oke, nah dari sini berarti bisa kita dapatkan tuh. Oke, kita coret dulu. Oke, ini gambarnya. Oh, oke, sekarang nah dari sini kita dapat kuartil atas tadi itu angka yang berada di sebelah kanan kelas median. Berarti ada 5, 6, 8, dan 10. Kita tulis 5, 6, 8, dan 10. Bagaimana cara kita menentukan kuartil atas ini? Sama tadi dengan median, kita coret kiri terlebih dahulu. Oke, kita coret 5-nya. Selanjutnya kita coret angka 10-nya. Kalau kita coret angka sisanya, maka tidak ada angka yang di tengah-tengah. Berarti caranya juga sama, yaitu
kedua angka ini kita jumlahkan, berarti didapat 6 ditambah 8, kita bagi 2 karena dia ada 2 angka, maka menyisakan 14. Oke, kita tulis pakai fractionnya terlebih dahulu biar rapi. Berarti 14 kita bagi 2, maka hasilnya sama-sama kita tahu yaitu 7. Nah, kuartil bawah. Kuartil bawah sendiri itu angka yang berada di sebelah kiri kelas median. Kita tulis 2, 2, 4, 4. Caranya juga sama, kita coret kiri, kita coret kanan. Oke, kalau kita coret keduanya maka tidak ada angka yang tersisa. Berarti kita menggunakan equation, kita menggunakan fraction untuk lebih rapi lagi. Maka angka yang berada di tengah-tengah 2 kita jumlahkan dengan 4. Kita bagi 2 karena ada 2 angka yang tersedia. Maka hasilnya 2 tambah 4 yaitu 6. Oke, 6 kita bagikan dengan 2 sehingga hasilnya adalah 3. Oke, sudah cukup paham saya rasa teman-teman dari 12 IPA 1, 2, 3, 4, dan 5 serta teman-teman dari 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Selanjutnya di sini ada jangkauan. Jangkauan itu diperoleh dengan cara nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Kita tahu nih nilai tertingginya yaitu 10. Sementara nilai terendahnya yaitu 2. Berarti bisa kita kerjakan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Oke, jangkauan interkuartil atau yang dikenal dengan istilah simpangan kuartil. Oke, rumusnya itu setengah dikali kuartil atas dikurang kuartil bawah. Tadi kuartil atas kita sudah dapat hasilnya yaitu 7. Oke, kita tulis 7 dikurang kuartil bawahnya itu adalah 3. Oke. Oke, sebentar. Oke, laptopnya agak nge-lag. Oke, sama dengan setengah. Oke, langsung saja setengah dari 4, yaitu kita dapat hasilnya 2. Oke, berikutnya ragam. Oke, ragam ini kita peroleh dari perhitungannya adalah sebagai berikut. Oke, kita copy dulu untuk mempermudah kalian. Oke, di sini kita lihat nih. Oke, saya besarkan terlebih dahulu huruf fontnya. Oke, saya taruh di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, ragam itu kita harus tahu dulu, lihat dulu rata-ratanya. Rata-ratanya kita dapat yaitu 5. Sekarang dari 5 ini, nah kita lihat kembali ke ragam. 2 ini sebanyak 2. Berarti kita tulis karena 2 sebanyak 2, di sininya 2. Dikurang angka 2 sendiri, kita tulis taruh di sebelah sini, kurangi rata-rata. Oke. Berikutnya juga sama, 4. 4 sini ada 3, maka kita tulis 3-nya berada di sini. Oke, 3-nya berada di sini karena dia ada 3. Nah, nilai mutlak 4, nilai dari angka ini dikurang 5, ditambah 5-nya ini ada 2. Berarti kita tulis 2. Oke, 2 nilai mutlak dari 5 dikurang 5. 5-nya tadi itu adalah rata-rata. Ditambah 6-nya kita lihat ada 1. Berarti 1 nilai mutlak 6 dikurang 5 ditambah. Oke, di sini ada 8 yang belum
ya belum tertulis, berarti 8 nya oke. Ditambah 8-nya ada 1, berarti 1 nilai mutlak 8 dikurang 5. Oke, ditambah 8 kurang 5 ini kita dapat 3. Oke, ditambah nilai mutlak 1, 10 dikurang 5 dibagi banyaknya frekuensi yaitu 10. Nah, selanjutnya 2 kita turunkan. 2 kurang 5 itu hasilnya adalah min 3. Karena dia mutlak, dia harus positif. Maka minnya kita hilangkan menjadi plus 3. Ditambah 3 dikurang 4 kurang 5 min 1. Karena dia mutlak harus 1. Ditambah 2 kalikan 5 kurang 5 itu 0. Ditambah 1, 6 kurang 5 itu 1, ditambah, 1 tadi ketinggalan yang 8, 1, kita kalikan dengan 3 di sana. Ditambah 1 dikali 10 kurang 5 itu 5, jadinya 6, 2 kali 3, 6. Terus di sini selanjutnya 3 kali 1, 3. 2 kali 0 itu 0, 1 kali 1 itu 1, ditambah 1 kali 3 itu 3, ditambah 1 kali 5 itu 5. Maka hasilnya 6 tambah 3, 9, 10, 13, 18. Maka 18 kita bagikan 5. 18 bagi 5 ini kita peroleh 3, kalau 3 15 ya kan. Nah berarti 18 kurang 15 itu adalah 33 maksudnya. Tambahkan 0 naik koma, 30 bagi 5 6. Berarti kita dapat ragamnya itu 3,6. Simpangan baku ini kita peroleh dengan cara akar dari ragam. Akar dari 3,6 sendiri kita boleh pakai kalkulator untuk angka koma. Kita hitung akar. Kita cek dulu akar dari kita hitung pakai kalkulator terlebih dahulu. Akar dari 3,6. Kita ambil 2 angka di belakang koma, berarti hasilnya adalah 1,89. Itu adalah contoh untuk menghitung data tunggal. Saya harap kalian sudah cukup paham. Kalau ada yang kurang jelas dan kurang mengerti, nanti bisa kalian WA saya, nomor saya sudah tertera di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.